Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar dari PPSDM Regional Bandung, Angkatan 33 Kelompok 1. Saya Dr. Titin Rika Purwanti, kemudian ada Dr. Gigi Sahirah Rahmawati, Desmi Sartika SPD, dan Deli Indriani SPD. Kami akan menjelaskan tentang analisis isu global mengenai korupsi. Materi presentasi yang pertama terdiri dari pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademis, pengusaha, dan media. Yang kedua yaitu penapisan isu, pemecahan isu korupsi dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Lalu analisis isu, yaitu analisis masalah dengan metode Fishbone, yang terdiri dari individu, organisasi, lingkungan, dan aturan, serta metode SWOT, yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, tantangan, serta rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Penyebab korupsi terdiri dari 4 teori. Teori yang pertama, teori triangle fraud dari Donald R. Creasy, yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, teori CDME dari Robert Klitgaard, yang terdiri dari kekuasaan, monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang ketiga, teori Ghosn dari Jack Bowles, yang terdiri dari keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dan yang keempat, teori willingness dan opportunity, yang terdiri dari kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Kita membahas tren modus korupsi selama 1 semester tahun 2020. ICW mencatat ada 169 kasus korupsi selama semester 1 tahun 2020. Dari sejumlah kasus tersebut, modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan dana, yaitu 47 kasus. Kemudian, penaikan atau markup anggaran jadi modus terbanyak kedua, yaitu 33 kasus. 26 kasus korupsi dengan modus proyektif fiktif tercatat selama semester 1 2020. Kemudian, 14 kasus korupsi dilakukan dengan modus laporan fiktif. Dan yang terakhir adalah 12 kasus korupsi dilakukan dalam bentuk pungutan liar. Selanjutnya kita pra-analisis isu korupsi menggunakan metode pentahelix. Yang pertama yaitu dari segi pemerintah, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi, serta undang-undang korupsi yang harus ditingkatkan lagi, bukan dikurangkan guna mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua dari segi masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap pesimis dari sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga dari segi akademis, kurangnya pendidikan, moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang keempat dari segi pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dan yang terakhir dari segi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan dari media. Kemudian kita pra-analisis isu menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan poin U4, S5, G4, dan total poin 13. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan dan sikap pesimis sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, dengan poin U3, S3, G3, dan total poin 9. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral atau anti korupsi terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, dengan poin U5, S4, dan G5, dan total poin 14.
Yang keempat, rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Poin U1, poin S2, poin G2 dengan total poin 5. Dan yang terakhir adalah pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Poin U2, poin S1, dan poin G1 total poin adalah 4. Dari metode ini kita dapatkan total poin yang tertinggi adalah 14, yaitu kurangnya pendidikan moral atau anti korupsi terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan, berbangsa dan bernegara. Menganalisis isu. Di sini menggunakan metode Fishbone, yaitu di segi individu, serakah rendahnya soft skill. Di segi lingkungan, dianggap hal biasa berkembangnya kegiatan korupsi. Di segi organisasi, keteladanan pemimpin, manajemen yang menutupi. Di segi aturan, kelemahannya perundang-undangan, kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan, sehingga maraknya kasus korupsi. Di sini menggunakan metode SWOT, yaitu ada beberapa kekuatan. Yang pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Di segi kelemahannya, yaitu kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyeluruhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Adapun peluangnya, yang pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademis yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, mempermudah alur penggunaan dana. Adapun tantangan, yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Kekuasaan yang memiliki seseorang terhadap penggunaan dana, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan PPT tentang rekomendasi penyelesaian isu. Isu korupsi. Penyebabnya berdasarkan metode USG, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan, berbangsa dan bernegara. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu 1. Mengimplementasikan dan menerapkan kurikulum pendidikan yang berfokus pada anti korupsi sejak pendidikan usia dini sampai tingkat universitas. Tahapan setiap alternatifnya terdiri dari 1. Pemerintah dengan kurikulum pendidikan saat ini ditambah pelajaran anti korupsi dimulai dari pendidikan usia dini hingga tingkat universitas. 2. Akademisi yang terdiri dari guru, dosen, dan tenaga pendidik melaksanakan kurikulum terbaru yang telah ditambahkan anti korupsi dengan membuat bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang dibuat pemerintah. 3. Masyarakat yang terdiri dari para pelajar dan mahasiswa menerima materi yang diajarkan oleh guru atau dosen. 4. Media mendukung dengan cara mempublikasikan metode-metode yang diajarkan dosen terkait sehingga informasi tersebut dapat tersebar. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya karakter-karakter manusia yang berintegritas, jujur, adil, bertanggung jawab, dan beretika sehingga dalam mengurangi tingkat korupsi. Pihak yang terkait yaitu 1. Pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Alternatif penyelesaian kedua adalah membangun komunitas pegiat anti korupsi, dimulai dari tingkat sekolah menengah, guna meningkatkan pengetahuan pencegahan korupsi. Tahapan setiap alternatif. 1. KPK selaku pemberantasan korupsi meningkatkan pembinaan dari yang awalnya kampus, sekarang masuk ke sekolah menengah atas dengan membuat komunitas-komunitas pegiat anti korupsi dan memberikan penyuluhan. 2. Masyarakat khususnya pelajar sekolah menengah atas menerima dan melaksanakan dalam bentuk kampanye atau sosialisasi pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekolah.
Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya karakter generasi penerus bangsa yang kritis akan korupsi, serta banyaknya pegiat anti korupsi di seluruh Indonesia sehingga mampu mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi. Pihak yang terkait yaitu 1. Pemerintah KPK, 2. Pelajar menengah atas.